Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar kita sehat walafiat ya. Dipenuhi dengan rasa semangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai bab 2, pengaruh interaksi sosial terhadap perkembangan kehidupan sosial. Bisa dilihat interaksi sosial terhadap interaksi ya. Ini interaksi dalam ruang lingkup Asia Tenggara, ASEAN Game ya. Di gambarnya. Kemudian tujuan pembelajaran. Setelah melakukan kegiatan pembelajaran, abaikan saja diskusinya. Kalian mampu untuk mendeskripsikan proses, bentuk, faktor pendorong, faktor penghambat, dan mobilitas sosial. Jadi pada pembelajaran kali ini kita akan berfokus pada tujuan yang pertama terlebih dahulu, tujuan kedua dan ketiga di pertemuan berikutnya. Nah, untuk materinya ada mobilitas sosial, keberagaman masyarakat Indonesia, konflik dan integrasi. Apa itu mobilitas sosial? Mobilitas sosial merupakan proses individu atau kelompok yang melakukan perpindahan kedudukan dari kelas sosial satu atau kelas sosial lainnya. Perpindahan tersebut mempengaruhi perubahan yang terjadi dalam individu atau kelompok. Jadi, perpindahan kedudukan dari kelas sosial satu ke kelas sosial lainnya. Contohnya, ya. Seorang pedagang biasa kemudian karena mendapatkan keuntungan seiring berjalannya waktu dia menjadi seorang bosnya pedagang itu apa namanya bosnya pedagang. Jadi pedagangnya itu jadi besar, jadi semakin luas perkembangannya itu. Yang tadinya ruang lingkupnya hanya satu desa sekarang jadi satu kabupaten itu para pedagang itu ngambil ke dia. Atau kalau dari guru naik menjadi ke kepala sekolah. Tapi yang perlu kalian ingat dalam mobilitas sosial ini tidak boleh membandingkan satu pekerjaan dengan pekerjaan lain. Misalnya dari petani menjadi TNI itu tidak termasuk ke dalam mobilitas sosial ya. Mobilitas naik maksudnya mobilitas naik itu tidak, jadi bukan berarti petani lebih buruk dari TNI atau TNI lebih baik dari petani. Jangan sampai kalian mendeskripsikan seperti itu karena semua pekerjaan itu adalah mulia, kedudukannya sama. Kemudian mengapa individu atau kelompok melakukan mobilitas sosial? Alasannya apa kira-kira? Mengapa kita perlu mempelajari mobilitas sosial? Kita dapat memahami tujuan individu atau kelompok melakukan perpindahan kedudukan dan dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Ya. Kenapa kita harus memahami mobilitas sosial tadi? Bentuk-bentuk mobilitas sosial. Ada yang namanya mobilitas sosial vertikal, kemudian mobilitas sosial horizontal, dan mobilitas sosial lateral. Apa saja yang dimaksud dengan vertikal, horizontal, dan lateral dalam mobilitas sosial? Kita bahas lebih lanjut untuk mobilitas vertikal. Mobilitas vertikal, ada yang namanya mobilitas vertikal naik, social climbing, atau ada juga yang namanya mobilitas vertikal turun, yang disebut dengan mobilitas sosial turun atau apa bahasa Inggrisnya? Social sinking, sinking ya, sinking. Mobilitas sosial vertikal naik.
menunjukkan perubahan kelas sosial yang lebih baik daripada sebelumnya. Ya tadi, dari guru biasa menjadi kepala sekolah, dari kepala sekolah menjadi kepala dinas, dari kepala dinas menjadi kepala jadi kepala dinas pendidikan kabupaten, menjadi kepala dinas pendidikan provinsi, terus naik lagi menjadi menteri pendidikan, setelah menteri pendidikan jadi presiden. Sudah ya, mobilitas sosial vertikal naik. Kemudian kalau sosial turun, dari kepala sekolah jadi guru biasa, ya, dari kepala sekolah jadi guru biasa, itu turun. Kemudian mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial horizontal merupakan gerak perpindahan status atau kedudukan seseorang menuju status atau kedudukan yang baru yang sederajat. Mobilitas sosial horizontal tidak menyebabkan kedudukan seseorang menjadi lebih tinggi atau lebih rendah. Ya, contohnya misalnya saat ini Ustadz mengajar di SMP IT Kurota Ayun Tanah Merah. Nah, semester depan misalnya Ustadz mengajar di SMP IT Al Azhar di BK 16. Itu terjadi suatu perpindahan, tapi perpindahannya itu horizontal. Status Ustadz belum kepala sekolah di sana juga kan. Jadi masih jadi guru biasa juga di sana. Jadi perpindahan tetapi tidak mengubah statusnya. Tetap menjadi guru biasa. Atau Herman Deru saat ini menjabat sebagai gubernur Sumatera Selatan. Nah, di kemudian hari setelah periodenya habis, dia kebetulan terpilih menjadi gubernur Jawa Timur ya, mobilitas. Tapi kedudukannya masih sama-sama gubernur, yang berbeda ini hanya tempatnya saja. Kemudian mobilitas sosial lateral. Mobilitas sosial lateral dibedakan menjadi dua, yaitu mobilitas sosial permanen dan tidak permanen. Nah, ini. Jadi ketika setelah lebaran ya, biasanya banyak penduduk dari desa, masyarakat Jakarta yang pulang kampung ke desa-desa, kemudian dari desa itu dia membawa saudaranya, membawa keponakannya, membawa adiknya untuk mencari pekerjaan di Jakarta. Nah, ini ada yang bersifat permanen, kalau dia dapat pekerjaan ya dia permanen, kalau tidak ya tidak permanen. Akan pulang lagi ke desa dia. Faktor pendorong. Ada faktor pendorong dan faktor penghambat ya. Faktor struktural, faktor individu, faktor ekonomi, faktor politik, faktor pertumbuhan penduduk, kemudahan dalam mengakses pendidikan ya tentu saja ya. Kemudian faktor penghambatnya bisa dilihat di sini. Kemiskinan. Kenapa kok kemiskinan menghambat? Ya, pengen ini, mau belajar nggak punya buku, gimana mau dapat nilai bagus, gimana mau meningkatkan prestasi supaya mendapatkan beasiswa dan lain-lain kalau bukunya saja tidak ada misalnya kan. Kemudian dari faktor penghambatnya, situasi politik yang tidak kondusif, kemudian faktor kebudayaan. Ada kebudayaan yang melekat pada suatu suku tertentu. Misalnya ketika ada istilah yang namanya beras sekobok. Ini istilah dalam bahasa Jawa, nanti diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya. Beras sekobok turu ngorok. Contohnya itu ketika punya beras satu kantong, tidurnya itu nyenyak, nggak bangun-bangun, bangunnya siang, kerja males-malesan, nunggu berasnya mau habis dulu baru kerja keras. Itu yang dimaksud dengan beras sekobok turu ngorok.
Kemudian faktor diskriminasi. Nah, ini faktor diskriminasi dalam pencarian kerja ini biasanya ya. Jadi misalnya ada saya di sini sebagai manajer personalia. Jadi tugasnya itu menerima para karyawan baru. Nah, saya punya kenalan berbagai jenis kalangan ya. Berbagai jenis kalangan. Kemudian ada anak yang saya kenal, anak dari teman saya mendaftar di perusahaan saya ini tadi. Karena itu adalah anak teman saya, akhirnya meskipun dia kurang mampu, kurang cakap, saya loloskan. Nah, itu adalah contoh dari diskriminasi. Alah, siapa sih dia? Nggak kenal, nggak usah diluluskan lah. Mending anak teman saya yang saya luluskan. Itu ya. Kemudian jumlah keluarga yang banyak. Iya, jumlah keluarga yang banyak. Satu keluarga misalnya mempunyai 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 anak. Ini jelas menjadi suatu penghambat, apalagi ini akan menjadi penghambat yang beneran penghambat ketika keluarganya itu yang ekonominya pas-pasan. Ketika dia mempunyai 2 anak, dia mampu menyekolahkan sampai dengan perguruan tinggi. S2, S3 bahkan ya. Tapi ketika jumlah anaknya tadi banyak 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ketika anaknya yang pertama itu kuliah, yang kedua masuk SMA, yang ketiga masuk SMP, masuk SD, masuk TK, nah itu berbarengan masuknya, biaya yang dikeluarkan banyak, akhirnya anak pertama, kedua ini tadi biasanya dijadikan korban. Nah, kamu sekolahnya berhenti dulu, bantu bapak ibu untuk menyekolahkan adik-adikmu, biasanya seperti itu ya. Untuk saluran-saluran mobilitas sosial, yang pertama ada lembaga ekonomi, yang kedua ada lembaga militer ya. Ketika masuk lembaga anak petani, masuk ke lembaga militer, sebenarnya kedudukannya sama ya, kedudukannya itu sama. Tapi nggak tahu kenapa di pandangan masyarakat kita dengan menggunakan seragam blonteng-blonteng itu lebih keren gitu kan. Kemudian lembaga pendidikan tadi dicontohkan ya Pak Jokowi misalnya kan, dia dari SD, SMP, SMA, keluarganya keluarga yang sederhana, tapi ketika sekarang dia menempuh melalui pendidikan bisa menjadi presiden. Kemudian organisasi profesi ya, organisasi misalnya PGRI, guru gitu kan. Kemudian lembaga keagamaan, ada lembaga keluarga dan lembaga politik, ikut berperan jadi ya caleg dan lain-lain lah. Nih, saluran mobilitas melalui pendidikan, organisasi profesi. Dampak positif, mendorong seseorang untuk lebih maju, mempercepat perubahan sosial, meningkatkan integrasi sosial, meningkatkan kesejahteraan hidup, meningkatkan kualitas hidup. Nah, dampak negatifnya dari mobilitas sosial apa? Munculnya berbagai konflik, menimbulkan gangguan psikologis, munculnya keretakan dalam suatu hubungan. Ya, jadi seperti itu. Jadi mungkin itu untuk materi kali ini. Silahkan kalian berikan pertanyaan yang belum jelas. Ustadz sengaja tadi tidak sedetail mungkin karena Ustadz mau menerima pertanyaan dari kalian. Silahkan kirimkan pertanyaannya di grup, nanti Ustadz jawab di grup supaya yang lain juga ikutan paham ya. Sekian untuk pertemuan kali ini. Mari bersama-sama kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.